Mungkin dia mau menunjukkan bahwa dia nggak bisa ngeliat. Buktinya dia berani beli kalungnya. Begitu pakai kalung grasur di kampung ini langsung rebak, boom, langsung opname. Ya, nah akhirnya masyarakat tahu bahwa ibu ini bisa ngeliat. Buktinya begitu pakai kalung grasur kok langsung pingsan dia, langsung opname. Selamat sore, ketemu lagi dengan Jana, masih di Mang Engking Ubud. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat sore Mbak Jana, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Rudi. Nah ini ada seorang ibu yang bisa ngeliat. Nah setelah diterapi oleh muridnya Pak Rudi dan juga Pak Rudi sendiri, kenapa Pak Rudi bilang dia itu tidak bisa ngeliat Pak? Jadi muridnya Pak Rudi itu bingung dia jadinya. Jadi gini Mbak Jana, kita harus bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa. Jadi suatu saat saya diundang presentasi, banyak yang datang di rumah salah satu murid saya. Nah, kemudian acara hari itu highlightnya adalah ada seorang murid yang menerapi di kampung. Di kampung itu terkenal ada seorang wanita, seorang ibu yang bisa ngeliat. Semua terkenal, ya. Dia semua sudah tahu bisa ngeliat dan dia mengaku dia sebagai ngeliat. Tapi kan undang-undang waktu itu nggak bisa memenjarakan orang begitu. Nah, singkat cerita, pada waktu korban jadi terapi, ngomonglah suaranya ibu itu. Jelas semua sudah kenal tuh suaranya ibu itu, ngomong di orang lain, kesurupan. Habis setelah diterapi, apa yang terjadi? Begitu yang diterapi sembuh, beli kalung grasur sudah sembuh, ibu itu datang. Ibu itu datang, biasa tahu dia, saya mau beli kalung itu. Berapa harganya saya beli? Ibu itu beli kalung grasur. Mungkin dia mau menunjukkan bahwa dia nggak bisa ngeliat. Buktinya dia berani beli kalungnya. Begitu pakai kalung grasur di kampung ini langsung rebak, boom, langsung opname. Ya, nah akhirnya masyarakat tahu bahwa ibu ini bisa ngeliat. Buktinya begitu pakai kalung grasur kok langsung pingsan dia, langsung opname. Nah, sekarang dibawalah ke tempat saya. Pak Rudi, ibu ini bisa ngeliat. Sekarang udah ketangkep basah liatnya nih. Bagaimana menurut Pak Rudi? Oke, saya suruh buka kalungnya. Memang udah dibuka, Pak. Memang saya tidak kuat pakai kalung itu, Pak. Kok aneh, Pak? Oke, duduk, saya terapi. Habis terapi, ibu itu saya suruh berdiri di samping saya. Berdiri di samping saya mengarah kepada kamera. Saya bilang apa? Bapak Ibu, sebagai master energi, saya nyatakan ibu ini tidak bisa ngeliat. Ibu ini bersih tidak bisa ngeliat. Ibu itu senang dan dia pulang. Begitu dia pulang, murid saya komplain. Pak Rudi, saya kecewa sekali. Kenapa Pak Rudi permalukan kami? Permalukan bagaimana? Ibu sudah bisa ngeliat, ketangkep basah. Beli kalung grasur, tambah pingsan, tambah opname. Kenapa sekarang Pak Rudi bilang tidak bisa ngeliat? Oke, begini saya kasih tahu. Saya tambahkan satu cerita Bapak Ibu. Ada satu cerita tentang orang bijaksana di Cina namanya Konghucu. Jadi Konghucu bukan agama, itu aliran yang mengikuti orang yang bijaksana. Bahkan ada seorang pastor Katolik yang sangat-sangat terkenal di Bali, itu sampai 5 tahun ke Amerika, di Cina, 5 tahun ke Cina untuk belajar tentang Konghucu supaya jadi bijaksana kayak Konghucu. Nah, ada satu cerita, kira-kira ceritanya begini ya. Ada seorang pedagang kain kedatangan seorang pembeli. Saya mau beli kain. Kalau nggak salah ceritanya begini ya, saya mau beli kain yaitu 7 meter kali 3. Oke, dipotong karena kainnya 21 meter. Ini Pak, kainnya 21 meter. Dia tidak mau bayar. Saya beli 7 meter kali 3. Nah iya, 7 meter kali 3 itu 21 Pak. 7 kali 3 itu 25. Saya mau 25, kenapa dikasih 21? Loh, kalau Pak tadi bilang 25, kita potong 25. Pak bilang 7 kali 3. 7 kali 3 itu 25. Enggak Pak, itu 21. Kalau saya salah, mati saya berani. Nah, kemudian ini nih, ada murid Konghucu. Murid kepala lagi, murid paling senior dari Konghucu. Datanglah murid Konghucu. Coba tanya sama murid Konghucu. Ini ada masalah gini, yang salah siapa? Murid Konghucu dengar, dia jangan bilang, yang salah Bapak yang beli kain. Yang jual kain betul. Karena Pak bilang, 7 kali 3 ada 21, udah saya dipotong, Bapak harus bayar. Kalau enggak, rugilah dagang ini. Wah, kamu bodoh. Kalau kamu saya tidak percaya. Kalau Konghucu baru pintar. Ayo kita cari gurumu. Ayo Pak, saya murid kepala kok ini. Datanglah kepada Konghucu. Diceritakan semua, kemudian Bapak itu bilang apa? Kalau saya sampai salah, 7 kali 3 itu bukan 21, bukan 25. Kalau 7 kali 3 itu bukan 25. Saya rela mati. Murid Konghucu bilang apa? Kalau saya salah, saya berhenti dari murid kepala. Dari murid kepala, enggak usah dari murid kepala. Kok kamu berhenti dari murid kepala? Saya bunuh diri saya kalau saya sampai salah. Akhirnya setelah Konghucu mendengar, Konghucu bilang apa kepada muridnya? Muridku, kamu salah. Yang betul 7 kali 3 itu 25. Jadi mohon maaf, dagang kain, Anda salah, Anda potong 21, Anda rugi. Harusnya Anda potongnya 25, karena 7 kali 3 itu 25. Senang dagang kainnya, nah kan salah, nggak usah tak bayar, pulanglah dia. Yang dagang kain kecewa, yang muridnya kecewa. Kemudian muridnya dagang kain sudah sedih, menganggap Konghucu kok tidak bisa dipercaya lagi, pulanglah dia, sudah rugi, kain sudah dipotong nggak laku. Kemudian muridnya ngomong apa? Guru, saya copot topi saya mengunjukkan diri dari muridnya guru.
Saya mau pulang kampung. Kecewa saya. Katanya guru orang bijaksana. Saya murid kepala. Guru kok mengecewakan. Ya udah kamu pulang. Pedangmu balikin ke aku. Pedangmu kan hadiah dari aku. Aku yang ngasih. Tak minta pedangmu kembalikan ke aku. Nah, satu pesanku dalam perjalanan kalau kamu ngantuk, kamu nanti jangan tidur di bawahnya pohon. Lebih baik kamu tidur di gua-gua, di bukit-bukit. Jangan tidur di bawah pohon ya. Ya, ambulan pulang dia. Ah, di tengah jalan dia ngantuk, mau tidur di hutan. Dia ingat omongan gurunya. Jangan tidur di bawah pohon. Dia tidurlah di tebing-tebing, celah-celah tebing itu ada di gua-gua, dia sembunyi sana. Tiba-tiba hujan lebat malam itu, ada petir kena pohon yang dia tadi mau tidur di pohon itu, pohonnya kena petir. Tuar, hancur pohonnya. Kalau ada dia mati itu. Aneh, gurunya kok tahu ya, akan ada petir. Pulang dia rumah. Sampai rumah, hujan lebat. Dia buka pintu. Nah, dia buka kamar mau kasih surprise buat pada istrinya. Tiba-tiba dia pulang. Ke perjalanan berapa hari itu. Dia buka pintu, ternyata di kamarnya dia dan istrinya sedang berduaan dengan satu orang di bawah selimut goyang-goyang. Waduh, langsung ngamuk. Dia ambil pedangnya mau dibunuh dua-duanya. Dia mau bunuh istrinya, mau bunuh cowok itu. Dia ambil pedang, tidak ada pedangnya. Dibuka selimutnya. Ternyata istrinya sedang tidur dengan ibu kandungnya dia. Karena kedinginan, cuaca buruk, selimut cuma punya satu, maka tidurlah mereka berdua. Pakai satu selimut. Nah, langsung dia lari balik kepada gurunya. Dia nyembah-nyembah kepada Konghucu. Dia minta ampun, dia minta maaf. Tetap mau kembali menjadi muridnya lagi. Tapi guru, saya mau tanya, kenapa guru kok melakukan hal itu? Kenapa kok membela orang salah? 7 kali 3 bukannya 21 tapi 25 kata guru. Gini ya, sebetulnya dari awal yang salah adalah orang itu. 7 kali 3 itu ada 21 bukan 25. Kenapa saya membela dia? Karena kamu mengatakan pada saya, kalau kamu sampai salah, saya copot topi saya berhenti dari murid kepala. Kamu cuma berhenti jadi murid, yang dagang kain cuma rugi uang saja. Sedangkan dia bilang apa? Kalau aku sampai salah, 7 kali 3 bukan 25, bunuh diri aku. Yang mendingan kamu berhenti jadi muridku, mendingan kamu rugi uang daripada dia mati. Waduh, demikian bijaksana lah Konghucu. Kemudian bertanya lagi, oke, tapi guru kok sudah tahu kalau saya akan kena petir? Kok sudah tahu bahwa saya akan... Enggak, gini loh ya. Kamu mau pulang, aku tahu rumahmu daerah sana. Nah, kamu ke sana tuh melewati udah mendung. Diperkirakan kamu akan sampai sana kena ada hujan. Nah, kalau ada petir di bawah pohon kan bahaya, tak suruh kamu tidur di gua. Kenapa? Ada petir semuanya. Nah, kan untung kan? Iya, terus guru. Begitu sampai rumah, tak buka pintu, buka kamar, mau surprisein istri lagi tidur berduaan bergumul sama orang di bawah selimut. Mau tak bunuh dua-duanya. Untung pedangku udah ada. Tak buka, ternyata ibu kandungku sama istriku lagi tidur berdua karena kedinginan, kan cuaca buruk. Jadi selimutnya dua jadikan satu, ditumpuk dua, masing-masing tidur dari satu. Kok guru tahu aku pedangnya diminta? Ya logikanya simpel, kamu lagi pulang lagi ngambul sakit hati. Kalau orang sakit hati lagi emosinya tinggi bawa pedang kan bahaya, ya tak minta pedangnya. Nah, jadi apa? Terus murid saya tanya, apa kaitannya dengan itu tadi Pak Rudi yang leak itu? Saya bilang begini, ibu itu memang bisa ngeleak. Tapi kalau tadi saya bilang ibu itu bisa ngeleak, maka di kampung dia mungkin dibunuh, mungkin dia dibakar. Karena orang tahu kamu sudah benci sama dia. Dan terbukti, megang galasur tiba-tiba pingsan. Ya, kesurupan suaranya dia, pegang galasur pingsan. Kalau saya bilang ibu itu bisa ngeleak, Anda menang, Anda hebat. Ibu itu dibunuh orang pulang. Tapi kenapa Pak Rudi kok bilang bahwa ibu tidak bisa ngeleak? Kan Pak Rudi bohong. Saya tidak bohong. Saya bilang tadi apa, Bapak Ibu ini tidak bisa ngeleak. Sekarang tadi bisa. Udah tak hilangkan ilmu meleakannya. Makanya pakai galasur bisa kan? Tadi kan nggak bisa pakai galasur kan? Pakai kan bisa. Oh gitu Pak. Iya Pak, ngerti sekarang. Nah itu. Jadi demikian Pak Jana, kita harus berpikir yang bijaksana. Kalau sekedar saya cari benar dan salah, ibu itu mungkin dibunuh orang di kampung. Karena terbukti bisa ngeleak, dibakar mungkin. Nah tapi karena saya bilang dia tidak bisa ngeleak, clear lah. Kalau dia sudah kapok, nah mungkin belajar ngeleak lagi. Sudah tahu dia hampir mati gara-gara itu kan? Ya. Ada demikian. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikianlah suatu pembelajaran tentang kebijaksanaan yang harus kita pahami bersama dan jika bisa marilah kita praktekkan.